Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kak Salsa selaku dosen mata kuliah Digital Media Analitik. Yang kami hormati teman-teman semua, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Azhar Fauzamja. Saya akan menjelaskan yaitu profil singkat dari brand Uniqlo. Brand ini berasal dari Jepang dengan filosofi livewear, yaitu pakaian sehari-hari yang berkualitas tinggi. Target audiens yaitu pria dan wanita, Gen Z dan Gen X, segmen kelas menengah yang mengutamakan kenyamanan dan lifestyle. Alasan memilih sebagai market leader dengan volume data percakapan yang besar dan stabil, Uniqlo menjadi ideal untuk menganalisis strategi organic engagement yang sehat. Yang kedua yaitu dari Tengsomania. Profil singkatnya ini, brand streetwear lokal yang didirikan oleh Mohan Hajian dikenal dengan strategi pemasaran unkonvensional dan basis komunitas yang fanatik. Target audiensnya yaitu pencinta streetwear, Gen Z, dan pengguna aktif TikTok yang sensitif terhadap tren viral. Alasan memilih mewakili brand lokal dengan pola data yang unik, brand ini menarik dianalisis karena tingginya aktivitas pasar sekunder dan lonjakan jangkauan yang didorong oleh momentum viral atau berita. Overview, dominan jangkauan. Uniqlo unggul letak dalam total mention yaitu 76 dan reach 46K dibandingkan Tengsomania. Sumber percakapan, Uniqlo 100% didorong oleh sosial media, sedangkan Tengsomania justru lebih banyak muncul di non-sosial media yang bisa kita sebut yaitu portal media atau web. Sentimen, Uniqlo memiliki sentimen positif jauh lebih tinggi yaitu 57% dibandingkan Tengsomania hanya 19%. Valuasi media, AIV Uniqlo hampir 10 kali lipat lebih tinggi dari Tengsomania. Brand analisis. Uniqlo dari kita lihat, Uniqlo didominasi oleh tema lifestyle dan experience seperti holiday box, diskon, dan HOTD, dan interaksi emosional yang positif. Berbeda dengan Tengsomania di mana percakapan populer cenderung interaktif seperti jual beli, sold detail, sehingga interaksi yang dibentuk lebih emosional daripada brand engagement. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai mentions dari dua brand tersebut, yaitu Uniqlo dan Tex Insomnia. Jadi, grafik menunjukkan perbedaan stabilitas tren. Uniqlo juga menampilkan pola always on yang stabil dan landai, menandakan brand awareness yang konsisten. Sebaliknya, dengan Tex Insomnia, dikarenakan pada tahun baru mereka merestock jeans yang telah sold out dan momen ini sempat ramai di X dan TikTok. Dan ini ada contohnya. Nah, ini contoh dari thanks insomnia yang viral di TikTok dan X. Next, penjelasan mengenai grafiknya. Nah, di sini pada tanggal 25 Desember dan tanggal 26 Desember, Uniqlo mendapatkan momentum rendah tapi stabil, sedangkan Thanks Insomnia itu eh, rendah juga tapi stabil. Alasannya kenapa? Karena di hari Natal mereka fokus publik ke brand. Uniqlo tetap stabil karena brand awareness-nya kuat. Sedangkan Tex Insomnia itu mulai bergerak dari interaksi organik. Nah, di tanggal 27 eh, sampai tanggal 28 Desember mereka tuh grafiknya mulai mendatar dari Uniqlo, sedangkan dari Thanks Insomnia itu naik cukup signifikan.
Karena dari alasan teks insomnia memungkinkan mengunggah konten atau campaign yang menarik sehingga memicu engagement. Sedangkan Uniqlo itu tetap tergantung pada momentum harian. Jadi di tanggal 29 sampai 30 Desembernya itu dari Uniqlo tetap datar. Sedangkan thanks insomnia ini cukup naik yang cukup signifikan. Karena thanks insomnia sendiri memungkinkan mengunggah konten atau campaign yang menarik sehingga memicu engagement lagi. Sedangkan Uniqlo itu masih tergantung pada momentum harian, kayak hari-hari besar gitu. Nah, next di tanggal 31 Uniqlo itu sedikit menurun tapi masih stabil. Sedangkan Tex Insomnia itu turun yang ke titik terendah karena perhatian publik teralih ke malam tahun baru. Brand yang tergantung pada engagement cepat terdampak. Itu contohnya di Tex Insomnia, yang terjadi di Tex Insomnia. Nah, untuk di next slide-nya, yaitu di tanggal 1 Januari sampai tanggal 2 Januari, Uniqlo itu masih konsisten di grafiknya, sedangkan Thanks Insomnia itu melonjak tajam ke turun atau spike. Jadi alasannya itu awal tahun jadi momentum kuat untuk campaign resolusi promo, sedangkan Thanks Insomnia itu sangat responsif terhadap momen ini. Jadi begitu untuk penjelasan dari grafik eh, apa dari grafik mentionnya. Selanjutnya next. Dan berikut ini reach dari kedua merek yang kita bandingkan, yaitu Uniqlo dengan Thanks Insomnia. Di reach ini memperlihatkan lonjakan ekstrim pada Thanks Insomnia yang garis hijau menembus hampir 1 juta pada bulan akhir Desember. Lonjakan ini terjadi karena banyak mention yang terjadi pada beberapa sosial media seperti TikTok dan X, dikarenakan Thanks Insomnia telah merestock barang yang sold out, sehingga menarik perhatian orang untuk menyebarkan dan melihat di sosial media, yang sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya. Lalu pada Uniqlo Indonesia, mereka hanya mempost hal-hal yang repetitif dan juga tidak menyuguhkan hal yang baru. Jadi hanya mempost hal yang sudah dipost sebelumnya. Lalu di breakdown satu persatu tanggalnya. Pada tanggal 25 Desember, yang pertama Uniqlo, mereka mempunyai reach yang rendah dan stabil. Kalau dibandingkan dengan Thanks Insomnia, mereka memiliki reach yang rendah, tapi mulai naik perlahan. Alasannya di 25 Desember perhatian publik mulai fokus pada hari Natal dan juga Thanks Insomnia belum banyak melakukan post pada stok-stok yang baru yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu pada tanggal 26 Desember, Uniqlo masih tetap sama. Lalu Thanks Insomnia momentum yang rendah tapi tetap stabil karena perhatian publik masih terfokus pada hari Natal, sehingga aktivitas konsumsi konten brand cukup rendah. Tapi walaupun kecil, Uniqlo memiliki basis audiens yang kuat. Sementara Thanks Insomnia mulai menunjukkan kenaikan awal dari interaksi organik ini dari unggahan-unggahan ringan. Lalu pada 27 Desember, Uniqlo tetap dengan reach yang sama, tetapi tanpa lonjakan. Lalu pada Thanks Insomnia, kebalikannya, terjadi lonjakan reach yang cukup besar. Di lonjakan reach yang Insomnia yang cukup besar ini mengindikasikan bahwa adanya distribusi konten yang luas melalui akun besar media sosial dan konten relevan sehingga menjangkau audiens yang lebih luas. Seperti tadi di postan yang sebelumnya bahwa Thanks Insomnia kembali merestock, dan ini awal dari
melonjaknya reach dari Thanks Insomnia. Lalu pada tanggal 28 Desember, reach Uniqlo masih tetap sama. Lalu untuk Thanks Insomnia, mereka masih menjadi lonjakan reach yang cukup besar dengan tetap karena alasan sebelumnya yang sudah dijelaskan bahwa mereka pada 2 hari ini itu cukup ramai karena orang memperbincangkan hal yang sudah habis, yang sudah sold out, lalu di restock kembali. Lalu pada tanggal 29 untuk Uniqlo reach-nya masih konsisten dengan segitu. Tetapi Thanks Insomnia reach-nya menurun cukup tajam karena penyebaran yang sebelumnya ramai itu sudah mulai menurun karena stok-stok kembali ke semula mulai habis lagi. Lalu untuk tanggal 30 dan 31 untuk Uniqlo reach-nya masih tetap sama dan Thanks Insomnia juga cukup menurun lagi. Pada tanggal 31 Uniqlo sedikit menurun tapi tetap stabil, kalau Thanks Insomnia sudah berada pada titik rendah. Lalu pada tanggal 1 Januari Uniqlo sedikit menurun lagi tapi tetap stabil, dan untuk Thanks Insomnia masih sama reach berada di titik rendah karena pada malam pergantian tahun banyak audiens beralih ke aktivitas personal, perayaan, dan tidak banyak untuk membahas brand-brand yang berkaitan dengan baju dan lain-lain. Lalu pada tanggal 2 Januari Uniqlo memiliki reach yang kembali stabil di level normal dan Thanks Insomnia reach yang kembali meningkat karena pada awal tahun ini konten-konten tahun baru sudah mulai tergantikan dengan promo-promo. Jadi banyak merek-merek yang cukup naik pada tanggal ini termasuk kedua ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas positif sentimen. Tren sentimen positif selaras dengan volume percakapan. Uniqlo pada garis biru mampu menjaga sentimen positif dikarenakan sudah memiliki brandingan yang besar dan stabil dan juga stok yang memadai pada store-nya, ditambah juga sedang musim liburan. Jadi respon terhadap merek mereka positif. Sedangkan Thanks Insomnia garis hijau terlihat tidak stabil, di mana sentimen positifnya seringkali turun hingga titik nol dikarenakan sebelum akhir tahun stok mereka sempat habis dan pada akhirnya di restock pada akhir tahun yang mengundang cukup banyak interaksi di TikTok. Berikut breakdown-nya. Pada tanggal 25 Desember, Uniqlo Indonesia memiliki sentimen positif yang rendah dan stabil, sedangkan Thanks Insomnia memiliki sentimen positif rendah tapi mulai naik. Hal ini dikarenakan perhatian publik masih terfokus pada hari Natal sehingga percakapan brand terbatas. Pada tanggal 26 Desember, Uniqlo Indonesia memiliki sentimen positif yang meningkat, sedangkan Thanks Insomnia memiliki sentimen positif yang meningkat lebih cepat. Hal ini dikarenakan aktivitas digital mulai normal, didorong oleh konten promosi dan respon awal audiens. Pada tanggal 27 Desember, Uniqlo Indonesia memiliki sentimen positif yang stabil, sedangkan Thanks Insomnia memiliki sentimen positif mencapai puncak. Hal ini dikarenakan lonjakan oleh momentum kampanye atau rilis produk yang menarik perhatian audiens. Pada tanggal 28 sampai tanggal 29 Desember, Uniqlo Indonesia memiliki sentimen positif yang menurun. Begitu juga dengan Thanks Insomnia. Hal ini dikarenakan oleh percakapan positif mereda sering berkurangnya intensitas konten dan diskusi. Pada tanggal 30 sampai tanggal 31 Desember, Uniqlo Indonesia memiliki sentimen positif yang fluktuatif dan rendah, sedangkan Thanks Insomnia memiliki sentimen positif yang berada di level rendah. Hal ini dikarenakan fokus publik bergeser ke perayaan akhir tahun yang menurunkan perhatian pada brand. Pada tanggal 1 sampai tanggal 2 Januari, Uniqlo Indonesia memiliki sentimen positif yang kembali meningkat. Begitu juga dengan Thanks Insomnia. Hal ini dikarenakan oleh percakapan mulai aktif kembali, dipicu oleh konten awal tahun atau exposure produk.
Negatif sentimen. Uniqlo atau garis biru menunjukkan adanya fluktuasi sentimen negatif yang berkala. Sebagai market leader dengan volume transaksi masif, hal ini wajar terjadi, biasanya terkait keluhan operasional atau stok. Sementara Tangsomia atau garis hijau hampir menyentuh 0% yang menandakan minimnya komplain publik. Namun juga bisa berarti kurangnya atensi kritis dari audiens luas. Selanjutnya, pada tanggal 25 Desember, Uniqlo sentimen negatif muncul di level awal. Tangsomia hampir tidak ada sentimen negatif. Alasannya, sentimen negatif Uniqlo kemungkinan berasal dari keluhan ringan terkait layanan atau stok, sementara Tangsomia minim komplain. 26 Desember, Uniqlo sentimen negatif meningkat. Tangsomia sentimen negatif tetap sangat rendah. Alasannya, peningkatan sentimen negatif Uniqlo sejalan dengan naiknya aktivitas transaksi pasca Natal, yang biasanya memicu keluhan operasional. Tangsomia relatif tidak terdampak karena volume percakapan lebih kecil. Pada tanggal 27 Desember, Uniqlo sentimen negatif meningkat. Tangsomia sentimen negatif tetap sangat rendah. Alasannya, peningkatan sentimen negatif Uniqlo sejalan dengan naiknya aktivitas transaksi pasca Natal yang biasanya memicu keluhan operasional. Tangsomia relatif tidak terdampak karena volume percakapan lebih kecil. Pada tanggal 28 Desember, Uniqlo sentimen negatif menurun. Tangsomia sentimen negatif mulai muncul namun rendah. Alasannya, keluhan terhadap Uniqlo mulai berkurang. Sedangkan Tangsomia mencatat sentimen negatif ringan yang berkaitan dengan respon pelanggaran atau ekspektasi produk. Pada tanggal 29 Desember, Uniqlo sentimen negatif menurun, Tangsomia sentimen negatif mulai muncul namun rendah. Keluhannya terhadap Uniqlo mulai berkurang, sedangkan Tangsomia mencatat sentimen negatif ringan yang kemungkinan berkaitan dengan respon pelanggan atau ekspektasi produk. Pada tanggal 30 Desember, Uniqlo sentimen negatif kembali meningkat lalu menurun. Tangsomia sentimen negatif kembali mendekati nol. Alasannya, fluktuasi pada Uniqlo menunjukkan dinamika normal brand besar dengan volume transaksi tinggi. Tangsomia tetap stabil dengan minim kritik publik. Pada tanggal 30 Desember, Uniqlo sentimen negatif kembali meningkat lalu menurun. Tangsomia sentimen negatif kembali mendekati nol. Alasannya, fluktuasi pada Uniqlo menunjukkan dinamika normal brand besar dengan volume transaksi tinggi. Tangsomia tetap stabil dengan minim kritik publik. Untuk mention ya, grafik ditunjukkan perbedaan stabilitas tren Uniqlo yang menampilkan pola always on yang stabil dan landai, menandakan brand always konsisten. Sebaliknya, Tangsomia dikarenakan pada tahun baru mereka restock jeans yang telah sold out dan momentum ini sempat ramai di X dan TikTok. Dan ini contoh dari IG dan TikToknya, yaitu ada beberapa komentar dari warganet. Untuk tanggal 25, Uniqlo dari kita lihat tadi grafiknya, yaitu momentumnya rendah tetapi stabil. Tangsomia momentumnya rendah tapi stabil. Alasannya, hari Natal fokus ke publik bukan ke brand. Uniqlo tetap stabil karena brand awareness-nya kuat. Tangsomia mulai bergerak dari interaksi organiknya. Tanggal 26, momentum rendah stabil. Tangsomia momentum rendah stabil. Sama pada tanggal 25, 26 itu hampir sama. Di tanggal 27, Uniqlo tetap datar, Tangsomia naik cukup signifikan. Tangsomia kemungkinan mengunggah konten yang campaign menarik setiap memicu engagement. Uniqlo tidak tergantung pada momentum harian.
Untuk tanggal 25-nya sama seperti tanggal 27, tanggal 29 Uniqlo tetap datar, Tanksomania naik cukup signifikan. Tanksomania kemungkinan mengunggah konten campaign yang menarik sehingga Uniqlo tidak tergantung pada momentum harian. Dan di tanggal 1 Januari, yaitu Uniqlo tetap konsisten, Tanksomania punya lonjakan yang tajam. Alasannya, awal tahun jadi momentum yang kuat, campaign resolusi promo Tanksomania sangat respon terhadap momentum ini. Di tanggal 2 Januari seperti tanggal 1 Januari, Uniqlo tetap konsisten, Tanksomania lonjakan yang tajam. Alasannya awal tahun menjadi momentum yang kuat, campaign resolusi promo Tanksomania sangat responsif terhadap momentum ini. Man, dijeda dulu ya man ya, ini gue lagi nyari slide. Selanjutnya yaitu reach. Meskipun secara organik Uniqlo lebih stabil, Tanksomania dominasi yaitu rate of voyage sebesar 91% yang kita sudah lihat. Oh iya salah man, gue salah jelasin man. Apa sih kameranya? Yang ini saya menjelaskan yaitu reach ya. Apa sih kameranya? Oh. Untuk reach-nya untuk reach grafik reach memperlihatkan lonjakan ekstrim pada Tanksomania, yaitu salah ini yang ini man, salah man. Share of voice-nya meskipun secara organik Uniqlo lebih aktif, Tanksomania mendominasi share of voice sebesar 91% dan mention sebesar 70% pada periode ini. Dominasi ini disebabkan oleh satu kejadian viral atau yang membuat volume data Tanksomania membengkak secara drastis dalam waktu singkat. Dan ini untuk penjelasannya. Yang pertama, pada aspek reach, Tanksomania mendominasi sebesar 91%, sedangkan Uniqlo Indonesia hanya 9%. Hal ini menunjukkan bahwa pembicaraan mengenai Tanksomania menjangkau audiens yang lebih luas dibandingkan Uniqlo Indonesia. Dominasi ini terjadi secara organik bukan karena aktivitas promosi rutin, melainkan dipicu oleh satu kejadian yang viral. Sebagai contoh, produk fashion lokal Tanksomania seperti t-shirt, grafis, atau hoodie, dan desain streetwear sering kali menjadi karena dipakai oleh figur publik, influencer, atau yang dibahas dalam konteks isu tertentu di media sosial. Ketika satu konten viral muncul percakapan publik melonjak drastis sehingga meningkatkan jangkauan secara signifikan dalam waktu singkat. Sementara Uniqlo Indonesia meskipun memiliki jangkauan yang stabil melalui produk mereka yang di market seperti kaos, basic, jaket, ultra light down, dan celana kerja, tidak mengalami reach besar seperti Tanksomania karena tidak ada momen yang viral yang kuat pada periode ini. Yang kedua yaitu share of voice berdasarkan mention. Dari sisi mention, Tanksomania memperoleh 70%, sedangkan Uniqlo Indonesia mendapatkan 30%. Artinya, nama Tanksomania lebih sering disebut dalam percakapan publik dibandingkan Uniqlo Indonesia. Contohnya, publik lebih banyak menyebut Tanksomania saat membicarakan yang pertama, brand lokal streetwear, desain kaos yang pesan sosial. Yang ketiga itu fenomena brand lokal yang sedang viral. Sedangkan Uniqlo
Indonesia lebih sering disebut dengan konteks kebutuhan pakaian sehari-hari, produk fungsional seperti pakaian kerja, atau OOTD. Yang ketiga itu diskusi yang bersifat rutin yang tidak dipicu isu visual. Kesimpulannya yaitu, secara keseluruhan Tanksomania mendominasi share of voice baik dari sisi reach ataupun mention. Dibandingkan Uniqlo Indonesia pada periode analisis, dominasi ini terjadi karena efek viral produk atau isu tertentu yang membuat percakapan publik meningkat tajam dalam waktu singkat. Sebaliknya, Uniqlo Indonesia tetap menunjukkan eksentrisi yang stabil melalui produk-produk fungsional konsumsi massal namun belum tentu menyayangi dampak viral yang dimiliki Tanksomania dalam perhatian dan percakapan publik. Oke, selanjutnya ada sentimen breakdown yang dimana proporsi sentimen mempertegas karakteristik audiens. Uniqlo memiliki komposisi seimbang antara positif hijau dan negatif yang merah, menandakan audiens yang vokal dan peduli engage dan sebaliknya. Teks insomnia didominasi oleh warna abu-abu atau netral yang memvalidasi bahwa mayoritas percakapan hanyalah pertanyaan stop atau info jual beli tanpa ikatan emosional. Jadi di sini ada penjelasan mengenai sentimen breakdown yang dimana analisis sentimen breakdown tersendiri Uniqlo Indonesia dan Teks Insomnia pada grafik ini membagikan percakapan audiens ke dalam 3 kategori utama yaitu positif, netral, dan negatif. Jadi yang pertama sentimen Uniqlo Indonesia. Jadi Uniqlo Indonesia menunjukkan komposisi sentimen yang relatif seimbang antara positif dan negatif dengan dominasi warna hijau yang cukup besar. Hal ini menandakan bahwa mayoritas audiensnya itu memiliki respons yang vokal, engage, dan peduli terhadap brand Uniqlo. Jadi contoh dari percakapan positif umumnya itu berkaitan dengan kualitas produk seperti range, heat tech, dan pakaian basics. Atau yang kedua ada kenyamanan, fungsionalitas, dan daya tahan produk. Terus yang ketiga ada pengalaman belanja di gerai Uniqlo. Terus sementara itu sentimen negatifnya muncul dalam konteks harga yang dianggap relatif mahal oleh sebagian konsumen atau ukuran stok produk tertentu yang cepat habis. Secara keseluruhan, sentimen Uniqlo mencerminkan brand yang kuat dan mapan di mana audiens tidak hanya memuji tetapi juga berani memberikan kritik konstruktif. Dan nextnya di sini ada sentimen mengenai Thanks Insomnia yang dimana berbeda dengan Uniqlo, Thanks Insomnia didominasi oleh sentimen netral dengan porsi sentimen positif yang lebih kecil dan sentimen negatif yang sangat minim. Ya, hal ini menunjukkan bahwa percakapan tentang tes insomnia banyak bersifat informatif seperti stok, harga, dan ketersediaan produk. Audiens terlibat tanpa ikatan emosional yang kuat. Terus di sini contoh percakapan netralnya seperti kaos Thanks Insomnia ini harga berapa, terus ready size L atau belum gitu. Jadi di sini ada sentimen positif biasanya itu muncul terkait desain grafis kaos atau hoodie, terus identitas sebagai brand lokal streetwear, dan minimnya sentimen negatif menunjukkan bahwa percakapan yang viral tidak banyak memicu kontroversi emosional, melainkan lebih pada rasa ingin tahu publik. Terus sentimen breakdown ini memperlihatkan perbedaan karakter audiens kedua brand yang Uniqlo Indonesia memiliki audiens yang lebih engage secara emosional dengan proporsi sentimen positif dan negatif yang jelas. Dan sebaliknya, teks insomnia didominasi oleh sentimen netral menandakan bahwa mayoritas percakapan masih berada pada tahap awareness dan informasi, belum sepenuhnya membentuk keterikatan emosional dengan brand. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kategori share. Peta persebaran platform menunjukkan strategi distribusi konten. Uniqlo yang kiri memiliki ekosistem yang beragam, dengan dominasi Twitter untuk percakapan real-time dan TikTok untuk visual. Sedangkan Thanks Insomnia yang kanan sangat terpusat pada web dan TikTok, yang mengonfirmasi ketergantungan mereka pada portal eksternal dan katalog video. Berikut breakdown-nya. Kategori share Uniqlo Indonesia.
Uniqlo Indonesia grafik kiri memiliki ekosistem platform yang beragam, dengan dominasi percakapan pada Twitter sebagai kanal utama untuk percakapan real-time. Selain itu, Uniqlo juga cukup kuat pada Instagram dan TikTok untuk konten visual dan lifestyle. Yang kedua yaitu Facebook, meskipun porsinya lebih kecil. Yang ketiga, Blogs dan News sebagai pendukung kredibilitas informasi. Yang terakhir yaitu video dan web sebagai kanal tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa Uniqlo menerapkan strategi komunikasi multi-channel, di mana percakapan tidak hanya terpusat dalam satu platform, tetapi tersebar secara merata untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Yang kedua yaitu kategori Share Think Insomnia. Berbeda dengan Uniqlo, Think Insomnia grafik kanan menunjukkan distribusi percakapan yang sangat terpusat, dengan dominasi kuat pada web dan news sebagai kanal utama, TikTok sebagai pendukung visual dan viralitas. Yang ketiga yaitu platform lain seperti Twitter, Instagram, dan Facebook hanya memiliki porsi yang sangat kecil. Dominasi web dan news ini mengindikasikan bahwa percakapan tentang Think Insomnia banyak dipicu oleh pemberitaan eksternal seperti artikel media online, liputan tren, atau isu viral. Sementara TikTok berperan sebagai penguat penyebaran konten video dan awareness di kalangan Gen Z. Jadi kesimpulannya, kategori share ini menegaskan perbedaan pendekatan komunikasi kedua brand. Uniqlo Indonesia mengandalkan strategi distribusi konten yang luas dan seimbang di berbagai platform, mencerminkan brand besar dengan kontrol komunikasi yang kuat. Sebaliknya, Think Insomnia ini sangat bergantung pada web atau news dan TikTok yang menunjukkan bahwa exposure mereka lebih banyak berasal dari dorongan eksternal dan momentum viral, bukan dari ekosistem kanal milik brand sendiri. Lalu infografik panel pada brand Uniqlo, mereka aktif kategorisnya pada X atau Twitter, dan yang paling influential pada akun Uniqlo Indonesia di TikTok. X di angka 42, TikTok di angka 11, dan video di angka 4. Mention memiliki 57, positif mention 29, dan juga negatif mention 6. Dan bisa dilihat dengan number mentionnya yang tinggi pada tanggal 26 dikarenakan libur Natal dan juga akhir tahun, jadi cukup tinggi karena orang-orang memilih liburan dan memilih baju untuk liburan. Lalu sentimen dikuasai oleh sentimen yang positif dan juga source type dari data ini. Lalu pada panel Thanks Insomnia, mereka memiliki mention 136, positif mention 32, dan negatif mention 3. Dan juga dikuasai aktif kategori di sosial media TikTok. Dan yang paling influential dari akun-akun ini ada pada Thanks Insomnia _ TikTok. Lalu pada number of mention, pada awal minggu di 25 Desember mereka sempat naik lonjakan cukup tinggi di 28 Desember. Jadi pada 25 mereka kurang cukup banyak yang mention, tapi pada 28 mereka cukup banyak yang mention. Lalu cukup melonjak lagi paling tinggi yaitu pada tanggal 1 Januari atau sampai 2 Januari. Lalu sentimen positif yang banyak dibarengi dengan number of mention pada tanggal 28 Desember. Mereka sebelumnya memiliki positif sentimen pada tanggal 27 sampai 28 Desember. Lalu data yang diambil paling banyak dari TikTok. Kesimpulannya, yang pertama, apa yang menjadi fokus? Uniqlo berfokus pada brand love dan retention melalui konten gaya hidup yang konsisten. Thanksomia berfokus pada awareness dan sales melalui momentum berita atau news spec dan katalog produk.
Dan yang kedua, apa kendala yang dialami? Kendala utama Tanksomnia adalah rendahnya organic talkability. Percakapan didominasi oleh pasar sekunder atau jual beli pre-love, bukan value brand itu sendiri. Uniqlo menghadapi kendala operasional terlihat dari fluktuasi sentimen negatif terkait layanan atau stok. Dan yang ketiga, strategi apa yang diterapkan? Uniqlo menerapkan always on community engagement di media sosial atau Twitter, IG. Untuk menjaga stabilitas, Tanksomnia menggunakan strategi high impact PR atau masuk berita besar untuk mendongkrak jangkauan secara instan meski interaksi minim. Dan yang keempat, hal apa yang baru? Ditemukan bahwa pre-love market atau pasar barang bekas menjadi pendorong utama percakapan Tanksomnia. Audiens memperlukan brand ini sebagai komoditas dagang atau aset liquid. Berbeda dengan Uniqlo yang diperlukan sebagai lifestyle experience. Dan selanjutnya, saran atau rekomendasi strategis. Yang pertama, edukasi produk, value, dan storytelling manager, fokus audiens dari harga atau transaksi ke nilai produk. Edukasi tentang proses di balik layar atau behind the scan, atau filosofi dengan desain untuk membangun apresiasi brand, bukan sekadar komoditas jual beli. Dan yang kedua, inspirasi, lifestyle, dan styling atau OOTD. Perbanyak konten, cara pemakaian, atau mix and match daripada sekedar foto katalog produk. Tujuannya agar audiens terinspirasi secara visual dan emosional, atau seperti strategi Uniqlo, bukan hanya fungsional. Dan yang ketiga, entertaining, interaktif dan relatable. Konten memanfaatkan platform Twitter atau TikTok untuk konten yang memancing diskusi ringan, atau meme, tebak-tebakan, dan polls, guna meningkatkan organic mention harian dan menjaga grafik tetap stabil, always on. Dan yang keempat, community. Loyalty program activation membangun wadah komunitas eksklusif untuk mengurangi dominasi pasar sekunder atau pre-love, sehingga percakapan bergeser ke experience anggota komunitas. Sekian dari kelompok kami. Kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.